Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa pemirsa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan November 2023 sebesar 0,38%. Inflasi tersebut didorong oleh komoditas bahan makanan, terutama kenaikan harga cabai merah di pasaran. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi November 2023 mencapai 0,38% secara bulanan. Dengan posisi tersebut, maka secara tahunan inflasi mencapai 2,86%. Selain itu, pada November terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,64 pada Oktober 2023 menjadi 116,08. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada November 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang 1,23% dengan andil inflasi 0,32%. Jika dibedah, maka komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi 0,16%, cabai rawit dengan andil inflasi 0,08%, bawang merah dengan andil inflasi 0,03%, beras dengan andil inflasi 0,02%, dan gula pasir serta telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Pada November 2023 terjadi inflasi sebesar 0,38% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,64 pada bulan Oktober 2023 menjadi 116,08 pada bulan November 2023. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 2,19%. Edi menambahkan sepanjang November terjadi beberapa kejadian yang mempengaruhi tingkat inflasi, seperti adanya penurunan harga BBM non-subsidi oleh Pertamina pada 1 November 2023, yang rata-rata turun 4% per jenis bahan bakarnya. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, tren laju inflasi merangkak naik, sudah tersambung dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat pagi Pak Eko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di hari ini. Dan hari ini kita akan membahas soal inflasi. Nah ini kita awali terlebih dahulu dengan tingkat daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023. Bagaimana menurut asesmen Anda? Iya, selamat pagi Mas Fajar ya. Iya, secara umum ya, tingkat daya beli di 2023 ini, apalagi kalau kita melihat ya di penghujung tahun ini, sepertinya memang cukup mengalami tekanan ya. Kalau kita lihat dari indikator yang sangat makro, misalkan tingkat laju dana pihak ketiga di perbankan itu ya, atau tabungan lah ya, simpanan itu juga trennya menurun ya. Jadi lajunya itu menurun. Ini menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat itu hanya sebagian kecil yang ditabung ya, sebagian besarnya dipakai untuk konsumsi. Kenapa? Karena ternyata ada peningkatan dari harga-harga ya, terutama kebutuhan pokok yang seperti yang sudah digambarkan tadi begitu. Itu yang membuat secara umum ya daya beli masyarakat memang di penghujung tahun ini sepertinya kelihatan tertekan ya kalau melihat dari data-data ini, terutama memang dari sisi masih tingginya inflasi pangan begitu ya, dengan beberapa komoditas tadi yang disampaikan begitu, walaupun memang di sisi lain ada sedikit penurunan ya dari harga BBM non subsidi ya, dan kemudian juga beberapa katakanlah tarif juga tidak mengalami penyesuaian begitu. Jadi tekanan ini memang bersumber dari yang kita kenal dengan volatile food ya, jadi bahan pangan yang kemudian dikonsumsi masyarakat secara umum gitu ya, secara banyak begitu. Oke. Tapi secara historis begitu biasanya kalau penghujung tahun itu daya beli apakah kemudian ada peningkatan begitu Pak Eko, atau justru memang season di akhir tahun itu ada pola tersendiri?
Iya, sebetulnya kalau di akhir tahun ya ini ada dua sebetulnya polanya itu. Pertama, kalau kemudian ekonomi itu bergeraknya cukup akseleratif ya, meningkat cukup pesat. Nah, ini di akhir tahun tuh biasanya ekonomi memang akan ada sedikit peningkatan inflasi, tapi itu disertai dengan peningkatan konsumsi yang cukup besar begitu, Mas Fajar ya. Kenapa? Karena biasanya juga ada momen-momen hari raya ya, hari raya Natal, libur akhir tahun, dan biasanya juga ada katakanlah ada tambahan gaji, tambahan insentif begitu ya buat para pekerja, dan itu biasanya juga katakanlah dikonsumsi begitu ya, atau dibelanjakannya juga di akhir-akhir tahun begitu. Nah, tapi Hmm. kalau tren sekarang ini pertumbuhan ekonomi cenderungnya melambat ya. Jadi kayaknya mungkin juga semacam insentif ataupun juga berbagai macam bonus bagi karyawan juga mungkin tidak besar begitu, sehingga implikasinya ya pendapatan mereka tidak banyak peningkatan, tapi di sisi lain ada tekanan terhadap harga ya, terhadap produk-produk tadi begitu, sehingga kemudian yang terjadi adalah orang mengatakan makan tabungan ya. Jadi karena Hmm. tabungannya yang tadi harusnya ditabung kemudian dibelanjakan begitu. Oke, ditambah lagi tadi ya dengan tekanan harga pangan, kenaikannya sepertinya belum bisa diimbangi begitu dengan mungkin tingkat pemasukan ataupun pendapatan dari masyarakat. Tapi melihat angka inflasinya sendiri di bulan November, ini 0,38%, Pak Eko, secara month to month. Ini apa yang bisa dilihat dari angka itu? Ya, ini sebetulnya angka yang cukup tinggi di bulan November ya. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya juga relatif lebih tinggi. Ini menggambarkan adanya lonjakan tekanan harga ya, terutama dari makanan tadi begitu, itu sangat kelihatan ya. Jadi sebetulnya sudah kelihatan dari mulai bulan lalu, tapi bulan lalu tidak terlalu tinggi, dan ketika memasuki November kemarin ini harganya kemudian melonjaknya cukup besar ya, terutama cabai ya, cabai merah, cabai rawit begitu, terus kemudian juga sedikit di beras masih terjadi ya, walaupun tidak besar, dan kemudian bawang merah ya, dan beberapa yang lain lagi adalah gula pasir begitu. Jadi ada keranjang komponen bahan pokok ya yang biasa dikonsumsi masyarakat ini mengalami kenaikan ya. Utamanya sih pada cabai, dan memang cabai ini unik ya. Kadang-kadang ketika di momen-momen tertentu ya, seperti pada momen akhir tahun ini permintaannya tinggi, tapi juga produksi dari masyarakat atau dari petani juga terbatas begitu, Mas Fajar. Oke, jadi memang di sana kentara sekali terlihat ada tekanan harga dari komoditas pangan. Lantas bagaimana kemudian kaitannya dengan upaya untuk menstabilkan harga pangan sendiri agar kemudian masyarakat juga merasa bisa cukup tenang begitu melihat kondisi harga yang sekarang ini memang masih cukup mengalami peningkatan. Nanti Pak Eko akan kita ulas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Masih bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita masih ulas terkait dengan tren laju inflasi merangkak naik. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah infografis berikut ini. Di mana yang pertama, pemirsa, dapat Anda saksikan perkembangan indeks harga konsumen di November 2023. Month to month atau secara bulanan inflasi tercatat 0,38%. Kemudian year to date inflasi 2,19% dan secara year on year inflasi 2,86%. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi secara bulanan atau month to month. BPS mengungkapkan bahwa yang pertama ada cabai merah di sana dengan 0,16%, cabai rawit 0,08%, tarif angkutan udara 0,04%, bawang merah 0,03% dan emas perhiasan 0,03%. Sementara itu kita lihat tren inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Dari infografis dapat kita lihat bersama di bulan Agustus 3,27%, kemudian di September 2,28%, merangkak naik di Oktober 2,56% dan di November 2,86% secara year on year. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi terkait dengan tren laju inflasi merangkak naik. Dan tadi saya terakhir pertanyaan ke Pak Eko adalah bagaimana kemudian kaitannya dengan upaya menstabilkan harga pangan di tengah tadi komoditas utama yang menyumbang inflasi month to month saja ini komoditas yang memang dipakai sehari-hari oleh masyarakat, Pak Eko.
Iya, kalau dari sisi upaya tentu saja ini domain pemerintah ya. Saya rasa memang harus lebih intensif lagi begitu mengendalikan harga-harga pangan ini. Pada beberapa bulan terakhir kan pemerintah sangat fokus pada stabilisasi harga beras ini Mas Fajar ya. Nah, dan ini juga sebetulnya kelihatan hasilnya ya dari pergerakan dari bulan ke bulan itu harga beras sekarang kecenderungannya semakin apa ya, inflasinya semakin mengecil, artinya semakin stabil. Tetapi sayangnya harganya itu masih tinggi ya. Jadi stabilnya itu masih di atas harga yang ditargetkan pemerintah begitu. Nah, di sisi lain, persoalan beras mulai agak sedikit mereda, walaupun masih tadi ya, saya sampaikan harganya masih agak tinggi begitu. Muncul situasi lain adalah beberapa kebutuhan pokok yang sifatnya memang musiman ya, seperti cabai ini juga sangat musiman begitu. Kalau beras mungkin tiap hari makan, cabai sebenarnya juga sama ya, tapi produksinya itu agak berbeda begitu. Dan ini menyebabkan ya dengan mulainya curah hujan tinggi, terus kemudian juga mungkin petani kemarin ketika apa itu kemarau panjang, nah ini juga belum banyak yang nanam begitu sehingga harganya kelihatan sekali ya menanjak begitu. Apalagi ini juga untuk mencukupi kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Saya rasa ini ada kaitannya dengan titik itu begitu ya, hari raya keagamaan dan juga libur akhir tahun dan tahun baru ini sangat meminta bahan pangan begitu, dan ini menggambarkan ya berbagai kenaikan yang terjadi di November kemarin ini adalah gambaran dari sisi demand yang tinggi. Nah, pemerintah bagaimana? Ya sejauh ini beberapa aspek ya, kalau ada stoknya kan bisa ya, seperti beras itu bisa dengan mengoperasi pasar ya, terus kemudian yang level bawah bisa dikasih bantuan pangan gitu. Tapi untuk cabai ini sepertinya agak sulit ya kalau kita mau bicara soal stok, kan nggak ada stoknya juga gitu. Bulog juga nggak nyetok cabai begitu. Sehingga ya harus ada upaya-upaya untuk mengalirkan ya dari daerah-daerah penghasil cabai begitu, daerah-daerah surplus kepada daerah-daerah yang defisit cabai begitu. Nah, ini biasanya juga memerlukan peran dari distribusi begitu ya, kelancaran distribusi dari apa istilahnya antar daerah surplus ke daerah defisit ini, dan ini di sini peran pemerintah sangat penting begitu. Nah, kita harapkan nanti ya disitulah salah satu fungsi pemerintah begitu. Kalau nanam ya ini nanti mungkin hasilnya baru di tahun depan ya, tapi ya tahun depan juga penting begitu untuk menjaga stabilitas dari bahan pokok ini begitu. Oke, berarti proyeksinya terkait sejumlah komoditas bahan pokok tadi di Desember ini masih diperkirakan akan mengalami peningkatan dari sisi harga di tengah stok yang memang masih terus dikejar ya, Pak Eko ya? Iya benar ya, saya rasa memang agak sulit kalau ya saya harus bicara padanya gitu ya, agak sulit kalau mau mengendalikan di akhir tahun ya. Demand-nya itu kelihatan sudah akan naik gitu. Nah, ini November ini kan sebetulnya ancang-ancang saja gitu ya. Tapi kan sudah kelihatan harganya naik. Nah, nanti puncaknya ya di Desember ini begitu dengan adanya Natal dan Tahun Baru tadi begitu. Apalagi kita juga sedang mengalami masa kampanye pesta demokrasi ya, di mana kegiatan itu juga akan lebih banyak di daerah-daerah dan di pusat. Semuanya meminta makan gitu ya, makan terus dan ya ujungnya adalah ya nanti kebutuhan pokok ya yang akan menjadi katakanlah trigger begitu ya, kenaikan harga-harga itu biasanya juga terjadi karena banyaknya event-event yang diselenggarakan ya, dan juga tadi ya hari raya keagamaan, libur panjang itu kan juga mendorong konsumsi meningkat begitu ya, karena Ya. pada liburan ya resto-resto pada rame begitu. Oke, tapi kalau untuk beras sendiri ternyata ini panen di sejumlah daerah mendorong harga gabah dan harga beras premium di tingkat penggilingan ternyata mengalami penurunan ini meskipun memang belum begitu besar begitu. Tapi melihat tekanannya dari inflasi beras ke depannya akan cenderung melemah atau kemudian masih terlihat belum akan turun begitu signifikan. Ya, kalau saya lihat kalau dari inflasi beras sendiri kecenderungannya sih akan melandai ya dari inflasinya begitu. Walaupun kalau dari sisi harga sih sepertinya masih agak sulit untuk segera mencapai katakanlah misalkan beras medium ke 10.000 begitu, itu agak sulit karena harganya sendiri masih sekitar 12-an ribu begitu ya, sampai 13.000 bahkan di beberapa daerah. Nah, yang bisa dilakukan adalah mengurangi fluktuasi tingkat kenaikan harganya. Nah, ini dengan
produksi yang mulai dilakukan oleh para petani ini sangat membantu begitu. Sehingga menurut saya juga ke depan pemerintah juga jangan terlalu sedikit-sedikit berpikirnya impor begitu Mas Fajar. Karena Oh, kalau oke. berpikirnya impor terus nanti petaninya putus asa begitu ya, mau nanam padi jadi nggak jadi gitu ya, karena ada aspek lah kalau digelontorin dari impor terus ya kapan mereka untung juga begitu. Sehingga saya rasa sih dengan katakanlah ya mulai ada produksi yang terjadi di level petani ini menurut saya sih bagus ya untuk bisa katakanlah ya supaya kan ini beras ini dua sisi ya, di sisi lain dia kalau harganya cukup bagus juga mendorong kenaikan nilai tukar petani begitu, tapi di sisi lain Ya. kalau terlalu tinggi konsumen juga kena dampak. Sehingga cara memaintainnya adalah kita memang harus sangat mengandalkan produksi dalam negeri dulu sebelum bicara impor gitu. Oke, agar kemudian ada semangat dari para petani yang tidak tereduksi jika memang langkah ataupun alternatif utama selalu impor yang dipilih oleh pemerintah. Baik, lantas bagaimana kemudian proyeksi inflasi di tahun 2023, Pak Eko? Tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Market Review dan tentunya masih melanjutkan diskusi terkait dengan tren laju inflasi merangkak naik bersama dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Pak Eko, ini terkait dengan proyeksi inflasi di tahun 2023 seperti apa melihat capaiannya di November yang sudah 2,86%? Iya, kalau saya lihat sih ya memang tren nanti katakanlah ini kan kalau dihitung overall 2023 kan berarti tinggal 1 bulan di Desember ini begitu. Desember itu biasanya secara bulanan itu paling enggak antara 0,5, 0,6 ya, bahkan kadang 0,7 begitu. Jadi 2 kali dari situasi November kemarin begitu Mas Fajar. Jadi secara bulanan saja itu kenaikannya akan akseleratif ya. Nah kemudian kalau konteksnya adalah inflasi tahunan ya yang posisi saat ini itu 2,86, saya menduganya kemungkinan ya sampai akhir tahun inflasi 2023 ini mungkin ya berada di level 3% sedikit lebih tinggi lah ya, mungkin 3,1 begitu ya. Saya rasa 3,1 adalah angka akhir ya dari inflasi 2023 begitu. Ya ini dalam konteks inflasi headline sebetulnya ini masuk dalam targetnya Bank Indonesia ya, karena sesuai dengan target Bank Indonesia, tapi memang kalau dibedah lagi, inflasi dari volatile food, dari bahan pangan ya, penyumbang dari makanan ini jauh mendominasi ya dibandingkan dua komponen lain ya, komponen inflasi inti dan inflasi administered price. Artinya mungkin concern ke depan adalah harus lebih fokus menjaga inflasi yang bersumber dari bahan pangan ya, yang dari volatile food ini supaya nanti tahun depan bisa memastikan inflasi bisa turun lebih rendah lagi sesuai target begitu. Oke, sementara di saat yang sama pemerintah, Bank Indonesia ini dengan gerakan GNPIP begitu ya, Gerakan Nasional Inflasi Pangan ini sendiri berarti belum begitu terlihatkah Pak Eko terutama di tahun 2023 ini hasilnya, karena tadi ternyata memang pangan masih mendominasi dari inflasi sejauh ini. Ya, kalau dari sisi efeknya ya memang ini masih dalam proses ya, artinya belum optimal. Karena ada dua hal ya, dari sisi koordinasi mungkin sudah bagus ya, menurut saya kerja-kerjanya kelihatan begitu. Tapi ada faktor alam kan kemarin karena El Nino kan gitu ya, sehingga tidak bisa memacu produksi dengan cepat. Terus yang kedua, focusing kemarin sangat concern kepada beras ya, dan ternyata sekarang stimulan dari inflasinya bukan lagi beras ya bisa dikatakan begitu ya, tapi lebih kepada tanaman hortikultura nih yang cuma dalam ya hitungan bulanan ya kira-kira ya 1-2 bulan sudah bisa dipetik gitu ya, seperti cabai ini gitu. Sehingga nanti ke depan juga strateginya menurut saya juga harus disesuaikan ya dengan tantangan inflasi yang dihadapi oleh Gerakan Nasional Pengendalian Pangan ini ya, inflasi pangan ini begitu. Oke, jadi memang perlu ada upaya lanjutan begitu ya untuk kemudian bisa bagaimana menstabilkan dalam tanda petik harga pangan di Indonesia. Tapi apakah kemudian jika tadi yang Pak Eko juga sudah ulas begitu ya dari dalam negeri berbagai macam faktor yang memang mendorong mungkin bisa kita bilang capaian inflasi di November 2023, tapi apakah kemudian ada sisi eksternal juga yang berperan di sana, ekonomi global terutama terhadap pergerakan inflasi di dalam negeri, Pak Eko?
Iya, tentu saja ya. Seperti misalkan di pangan sendiri sebetulnya kayak harga beras ini naik ya signifikan sekali di tahun ini kan juga karena India melarang atau memberikan pajak ekspor yang tinggi kepada produknya begitu ya, kepada berasnya sehingga eh, apa itu suplai beras ke pasar global itu berkurang ya, sehingga itu mendorong kenaikan harga dan implikasinya di kita juga ikut naik begitu. Di sisi lain juga inflasi secara rata-rata ya di global ini masih tinggi gitu, Mas Fajar, sehingga impact-nya adalah tentu saja kita juga masih akan menghadapi ya tantangan inflasi yang juga berasal dari tekanan ekonomi global begitu, atau katakanlah dari produksi global yang memang menurun ya akibat dari adanya El Nino di semua negara-negara tropis begitu ya, dan ya sekarang sih sudah mulai ada hujan, mudah-mudahan kita harapkan produksi bisa lebih dipacu ya untuk bisa mengatasi tekanan inflasi yang berasal dari ini ya peningkatan permintaan ini begitu. Oke, lantas untuk tahun 2024, Pak Eko, apakah kemudian sudah ada gambaran, terutama tadi ada pesta demokrasi di sana, kemudian juga pastinya akan ada hal-hal yang bisa jadi di luar dugaan. Nah, terkait dengan inflasi, lantas apa yang kemudian harus mulai dirancang strateginya, terutama oleh pemerintah, dan proyeksi inflasi di tahun depan seperti apa, Pak Eko? Oke, yang pertama bagi pemerintah tentu saja penting sekali untuk memastikan distribusinya bagus begitu. Tantangannya setelah musim kemarau panjang adalah hujannya juga lumayan ini ya, Intens ya, Pak ya? intens begitu, atau orang menyebutnya La Nina begitu ya kalau istilah teknisnya itu. Jadi dan itu mungkin ada banjir di berbagai kawasan gitu ya, di berbagai tempat, dan itu akan mengganggu suplai begitu, sehingga harus mengantisipasi sisi distribusinya begitu. Di luar itu ya produksi, kalau curah hujan terlalu tinggi biasanya tanaman hortikultura itu juga nggak bagus ya. Nah ini harus carikan solusinya juga begitu, bagaimana mengatasi problem-problem alam yang semacam ini. Terus yang kedua, oke, beras ini sudah mulai pelan-pelan bisa kita kendalikan harganya, tapi mengingat ya tahun depan ini juga banyak kegiatan-kegiatannya, dari mulai pemilu itu sendiri, terus kemudian juga hari raya keagamaan ya, mungkin nanti juga April adalah lebaran, bulan lebaran, sehingga harus menyiapkan dari sekarang begitu, stok harus tersedia secara cukup begitu ya. Ini juga menjadi sangat penting, dan saya rasa ya seperti gerakan-gerakan ya, gerakan nasional pangan ataupun gerakan yang menginisiasi untuk berkoordinasi secara bersama-sama ya antara pemerintah dengan stakeholder itu menjadi penting untuk terus digiatkan begitu, karena ternyata kalau kita lihat tantangan inflasi kita ini tidak hanya bersumber dari kebijakan pemerintah atau hanya bisa disentuh oleh pemerintah saja ya. Dia butuh peran dari stakeholder yang lain ya, dari pedagang, bahkan dari petani secara langsung, bahkan konsumen juga begitu, Mas Fajar. Jadi semakin apa ya mengeroyok bareng-bareng ya tekanan inflasi ini, saya rasa akan menghasilkan sebuah apa ya kebijakan yang lebih efektif begitu. Terutama itu sih begitu. Oke, baik. Jadi memang ada multi strategi di sana dan juga koordinasi serta kerjasamanya harus seluruh stakeholder dalam berupaya menjaga inflasi tetap terkendali. Pak Eko, sayang sekali waktu kita terbatas, masih banyak yang sebetulnya yang bisa kita ulas. Nanti kita akan lanjutkan di sesi lain. Pak Eko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses dan sehat selalu. Ya.